Gimana Bang? Mantap sekali. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir pada mata kuliah sistem ventilasi. Ya. Kita di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ventilasi tambang bawah tanah. Ya, sistem ventilasi tambang bawah tanah. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai, cukupkan. Ya. Baik, mungkin sebagai awalan, ya, apa yang atau sudah adakah yang pernah melihat tambang bawah tanah? Sudah pernah lihat belum? Di YouTube, di Google, ya. Apa yang kira-kira kalian bayangkan pada saat melihat tambang bawah tanah tersebut? Panas. Seperti gua. Pernah masuk gua? Pernah. Gua apa? Gua yang di beberapa gua di Kulon Progo. Gua apa? Ngapain? Ya cuma gabut aja. Memang luar biasa. Gabutnya masuk gua. Ada yang mau ikutin di gabutannya Mas ya? Ada yang lain kesannya silakan. Kelihatan sempit. Ya. Lalu bagaimana kalau Anda sebagai seorang mining engineer yang harus kerja di tambang bawah tanah? Apakah masih merasakan hal yang sama? Tidak. Kenapa? Kenapa Mas? Karena usia kita sebagai perekayasa. Perekayasa. Oke. Konsep dasar yang merekayasa itu ngapain? Ya, mempersiapkan segalanya dengan baik, tentunya seperti keselamatan yang sangatnya diwujudkan melalui ventilasi tambang. Oke. Baik, mungkin saya emphasize lagi. Jadi untuk keselamatan itu memang betul sebagai suatu hal yang paling utama di tambang bawah tanah. Tapi tidak hanya di tambang bawah tanah, yang juga tambang terbuka. Jadi kalau misalkan Anda sebagai seorang engineer ya, engineer artinya Anda perekayasa. Ibarat kata nih ya ibarat kata langit merah pun bisa jadi biru. Itu perekayasa. Ya, cuman perekayasa itu ya tidak bisa serta-merta dari merah jadi biru. Harus ngerti konsep sainsnya. Nah, di mata kuliah ini saya juga akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep dasar mengenai ventilasi tambang. Oke, baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Jadi ada 5 bahasan yang akan kita pelajari, mulai dari pendahuluan, sistemnya bagaimana, lalu layoutnya itu seperti apa yang kita membawah tanah. Jadi saya akan juga jelaskan apa itu sistem tambang bawah tanah. Mungkin akan mengingat kembali. Lalu ada metode survei yang digunakan untuk perencanaan ventilasi di tambang bawah tanah. Kita sampai ke perencanaan surveinya. Baik, selanjutnya untuk ini saya akan sampaikan ya bahwa kalau namanya interaksi maaf ada kesalahan teknis. Jadi untuk capaian pembelajaran yang akan bisa dicapai dengan mengikuti kuliah ini ada 2. Yaitu pertama adalah mengidentifikasi secara tepat ya sistemnya ventilasi di tambang bawah tanah itu seperti apa. Tergantung dari model tambang bawah tanahnya. Ya. Di setiap tambang itu ada modelnya. Ya, nggak cuma manusia aja punya model. Ya. Tambang pun ada modelnya. Lalu dapat mengidentifikasi juga metode-metode pengukurannya seperti apa. Nah, ini sudah saya sampaikan di Spada Wismaya ya, di Spada Wismaya, dan nanti e-booknya bisa di-download di QR code ini. Jadi seperti kuliah-kuliah saya sebelumnya, saya selalu menyampaikan bahwa materi kuliah dapat di-download di dalam LMS Spada, pasti ya. Pasti akan ada di situ, dan di dalam materi kuliah di LMS tersebut juga pasti saya akan sertakan e-book di situ. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah suatu potongan melintang, ya. Sayatan melintang atau penampang dari tambang bawah tanah. Nah, bisa dilihat di sini ada berbagai macam bagian, ya, ada berbagai macam bagian, ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah tambang bawah tanah yang umumnya digunakan untuk komoditas biji logam umumnya, ya, umumnya. Jadi komoditas ada berapa? Ada yang tahu jenis komoditas? Angkat tangan, ayo siapa? Ya, siapa Mas? Perkenalkan diri namanya. Nama saya Dharma Putra Utama. Jadi kalau komoditas tambang itu ada logam, non logam,
terus radioaktif, ada batuan, batuan Ya. Terus batuan, apa yang bilang? oh batu bara, Udara, jadi ada berapa? dari mana? Ada 5, ya. Tepat sekali ya. Jadi komoditas tambang kita ulangi lagi, mulai dari yang paling umum dikenal masyarakat yaitu batu bara, jelas ya, batu bara. Lalu ada komoditas mineral logam dan mineral non logam. Kita ada batuan dan radioaktif. Kan di dalam peraturan itu dipisahkan bisa menjadi 4 saja. Jadi kadang mineral radioaktif ini bisa dikategorikan sebagai mineral non logam, seperti itu. Jadi tidak masalah. Nah, di sini adalah layout tambang bawah tanah yang biasanya untuk mineral logam. Ini model jadul gitu ya, dari zaman dulu. Jadi di sini ada mineralnya. Jadi yang ungu ini adalah bentuk endapan dari komoditasnya. Ya, bisa dilihat di sini yang ungu yang ini saya kasih merah ya. Ini berbeda dengan yang di atasnya. Ya. Dan di sini bentuknya lebih bulat, ya, lebih bulat dan tidak memanjang. Ini biasanya akan disebut sebagai bentuk porfiri maupun bentuk lensa. Kalau yang lensa itu kecil, kalau porfiri dia cukup besar. Itu perbedaannya di situ. Sedangkan yang di atas, ya, di atas ini biasanya akan disebut sebagai bentuk urat atau vein. Ya. Maka dia umumnya tipis dan biasanya memanjang. Biasanya seperti itu. Ya, ini adalah bentuk urat. Urat dan ini bentuk yang porfiri. Nah, dari bentuknya sendiri itu sudah berbeda metode tambang bawah tanahnya. Ya. Yang porfiri bisa dilihat di sini ya, dia akan lebih besar, ya, lebih besar dan dia mengumpul di satu tempat, sehingga bukaannya ya juga akan terkonsentrasi pada area yang terbuka saja, yang ada core-nya saja. Sedangkan untuk vein dia karena dia tipis, jadi dia bukaannya pendek-pendek sampai hanya mencapai ke vein-nya saja. Jadi kalian bayangkan, ya, bayangkan ruangan kelas 21 sampai 28. Ya, bisa bayangkan ya? Saya. Nah, ruang kelas 21 sampai 28. Ruang kelas itu 21 sampai 28 itu akan mengambil urat. Uratnya memanjang dari sisi barat sampai ke timur. Nah, ruangan kelas itu sebagai namanya istilahnya adalah stok, ya, stok atau ruang kerja. Sedangkan lorong itu bisa diasumsikan sebagai suatu drift atau area jalan utama. Itu istilahnya. Ya. Jadi kalau di sini, ya, ini gambarannya untuk yang vein, area utamanya itu menggunakan namanya shaft. Shaft adalah lubang bukaan baik itu vertikal maupun yang miring untuk masuk ke dalam tambang bawah tanah. Kemarin Mas siapa namanya? AB. Mas AB pas gabut-gabut masuk ke gua vertikal atau horizontal? Yang vertikal Pak, itu pun masih dalam bibir ya, karena kalau masuk ke dalam kan tidak ada pencahayaan. Enggak, masuknya vertikal apa horizontal? Apa aja Pak? Masuknya dari permukaan. Iya, dia yang cuma kayak nanjak dikit gitu aja Pak. Dia agak turun ke bawah. Jadi saya jalannya datar, maksudnya jalan kan, enggak pakai tali kan? Enggak. Nah, jalan kan? Nah, kalau jalan berarti namanya horizontal masih horizontal. Nah, lubang bukaan utama yang horizontal di dalam tambang bawah tanah itu disebut sebagai namanya decline. Decline run, biasanya decline, namanya decline. Ini lubang bukaan utama yang horizontal. Sedangkan untuk yang vertikal biasa disebut sebagai shaft, yang vertikal. Nah, decline maupun shaft ini bisa bervariasi tergantung dari bentuk jenis endapannya. Kalau endapannya agak miring, ya, bisa saja seperti ini, ya, sehingga dinamakan incline shaft karena dia agak miring. Jadi istilah incline, ya, ini mengatur dari kemiringan atau bentuk dari lubang bukaan utamanya. Kalau dia miring, tinggal dibilang kasih incline. Ya. Intinya kalau shaft itu lubang bukaan yang lurus, tegak lurus gitu, dari permukaan. Kalau yang nggak ada kemiringan ya pakainya vertikal seperti ini gambarannya, ya. Tuh. Nah. Lalu kalau yang model-model seperti
ini ya, ini ada yang paling atas ini, atas sampai ke bawah ini ya, ada 4 area ya, area kerja. Nah, ini biasanya disebut sebagai suatu level. Ya. Kalau di sini depannya adalah lantai berapa, gitu. Ya, depannya seperti itu. Nah, di sini disebutnya sebagai suatu level. Jadi umumnya akan melihat level ini dinyatakan dengan ketinggiannya. Misalkan level berapa, level 1, level 2, level 3 gitu ya. Itu di level. Nah, level ini berkorelasi dengan ketinggian atau relatif levelnya. Biasanya seperti itu. Nah, istilah penyebutannya mau ini level 1, 2, 3 itu kembali ke perusahaannya masing-masing. Ada yang bilang, oh level 1 itu yang paling atas. Dari sini. Dan juga bilang level 1 itu yang di bawah. Jadi bebas saja. Cuman umumnya level 1 akan merujuk pada level yang pertama kali dibuat. Gitu. Entah nambangnya itu membuat cat dulu sampai ke bawah baru masuk ke levelnya, atau dari atas turun ke bawah. Kira-kira efeknya apa kalau buat yang dari atas dulu tambangnya sama yang bawah dulu? Yang bisa jawab? Kalau membuat si level itu atas dulu nih, mau nambang yang ini, ya, mau nambang yang ini. Kira-kira efeknya apa kalau buat yang di atas dulu? Jadi buat shaft, terus buat level yang paling atas dulu. Bahaya, kenapa bahaya? Kalau dari satu dulu. Pondasi. Oke, saya arahkan. Nambang, ya, tujuannya untuk apa? Ambil mineralnya, ya. Ini kan mineral nih, ya kan, yang ungu nih ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau ngambil mineral lebih cepat? Berarti lebih untung apa lebih? Bisa lebih cepat ya. Kalau misalkan di level atas ya, level atas kita langsung buka, oh buat shaft nih sampai segini aja. Lalu buka level. Berarti dapat mineralnya lebih cepat kan? Iya. Ya. Lebih tinggi. Hah? Iya, Pak. Gimana, Mas? Kalau cuma sampai yang level 1 itu bukan yang jadi lebih dikit ya? Lebih dikit perolehannya ya mungkin ya. Tapi yang saya highlight di sini adalah ketika kita mau buka level yang paling atas dulu, berarti kita akan lebih cepat untuk mendapatkan komoditasnya. Ya. Mungkin nambang nggak cuma ngurusin teknis ya, kita juga nanti akan ngurusin duit. Ya. Jadi kalian sebagai engineer tadi sudah jelaskan adalah perekayasa. Yang kalian rekayasa nggak cuma teknisnya, kaitannya dengan duit, bukan undang-undang dasar, tapi ujung-ujungnya duit, ya, itu. Jadi ketika ada model seperti ini, ya, itu tergantung dari kalian juga, dari perusahaannya. Kalau modalnya kuat, tarik aja dulu garis sampai bawah, sapnya, biar nanti tinggal gampang masuknya. Bisa aja seperti itu. Kalau modalnya sedikit, bisa saja kita langsung nambang yang di paling atas dulu, nanti bertahap. Oh, ada tambahan, balik modal sedikit, ada keuntungan, turun lagi ke bawah, seperti itu. Ya. Ini gambarannya dengan tambang bawah tanah. Nah, si tambang bawah tanah ini ya, agar ini kan ada manusia ya di sini, ada manusia, ada alat dan lain sebagainya di sini. Nah, ini butuh suatu udara, butuh suatu udara. Tadi bilangnya pengap, dia pengap betul kalau masuk gua. Mengapa kira-kira bisa pengap di sini? Jelas. Karena memang tidak ada yang dialirkan udaranya, dia hanya mengalir secara alami. Sedangkan kita sebagai engineer, ya, kita harus bisa merekayasa bagaimana menciptakan kondisi udara itu bisa mengalir masuk ke dalam tambang. Ya, itulah perekayasa. Ya, kita ibarat kata dulu pas di saya S2 ada orang Freeport namanya Alan Moss, dia bilang we are a godlike. Jadi kita berusaha menjadi Tuhan istilahnya, karena kita bisa akan mengontrol kondisi di dalam ini. At some point ya, bukan kok semuanya bisa dikontrol gitu ya. Ya seperti itu. Nah, udara yang masuk ini nanti dimasukkan ke dalam suatu sistem ventilasi tambang. Nah, perlu diingat dalam
dalam ventilasi tambang umumnya merupakan sebuah fluida incompressible. Jadi rumus-rumus dasar, ketetapan-ketetapan dasar sains ya, kaitannya dengan fluida compressible, incompressible itu akan berlaku di sini. Jadi dianggap sebagai fluida incompressible. Oke. Nah, ini adalah suatu gambaran tambang bawah tanah. Yang ini ambil dari teman saya di Itali, Sarvestani ini dia meneliti suatu tambang quartz ya, kuarsa di Itali dengan model room and pillar. Sedangkan ini ambil ketika masih saya bekerja di Bali Sumber Daya di Jawa Barat. Ini tambang emas, ya, tambang emas. Nah, modelnya cut and fill. Jadi di sini adalah ini dari desainnya. Nanti kalau kalian menjadi engineer, ya, kalian gambar-gambar begini nih, ya, saya akan gambar-gambar begini nih pasti ini akan melakukan desain, ya, akan melakukan desain. Nah, desainnya tergantung apa? Tergantung dari bentuk komoditasnya tadi. Ya, yang ini kuning ini, ya, ini adalah urat dari emasnya. Ya. Sedangkan yang coklat ini adalah jalur-jalur masukannya, bisa berupa trip, bisa berupa level dan lain sebagainya. Ini yang coklat ini. Sedangkan yang biru ini adalah jalur penghubung udara biasanya. Ini adalah gambaran. Nah, kira-kira ya, dalam suatu sistem ventilasi tambang, ya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Dan bisa jawab dalam merencanakan atau merekayasa. Jadi sudah tahu ada orang di dalam, ya, biar nggak pengap. Kira-kira hal apa yang harus diperhatikan dalam merencanakan sistem ventilasi? Oke, bisa jawab? Nah, ya. Menurut saya hal yang harus diperhatikan itu pertama itu perkiraan penggunaan oksigen. Perkiraan penggunaan oksigen. Oke. Sebanyak apa? Oke. Ada lagi? Ya, sama. Mungkin kualitas udaranya, Pak. Kualitas udaranya. Oke, tuh. Apalagi? Silakan. Apalagi, Mbak? Kondisi biologinya. Kira-kira kenapa tuh kondisi biologinya? Biologi strukturnya. Kenapa biologi strukturnya? Kayak yang join gitu, ada di sekitar itu mungkin jadi pertimbangan. Oke, berkaitan dengan kekuatan massa batuan. Apalagi? Ya, silakan Mbak. Mungkin kedalaman dari aliran itu sendiri juga bisa jadi pertimbangan. Ya, betul. Jadi semuanya hampir tepat ya. Jadi untuk melakukan rekayasa ya, melakukan rekayasa itu ada beberapa hal sebenarnya. Pertama, metodenya dulu seperti apa. Nah, metode tadi berkaitan juga dengan kedalaman. Karena kita berbicara mengenai sistem ventilasi, kita tidak bisa lepas dari bentuk tambangnya. Nggak mungkin kita buat sistem yang agak berbeda sendiri, nggak mungkin. Gitu ya. Itu dari kedalamannya. Lalu kebutuhan oksigen dan kualitas itu kaitannya dengan kebutuhan udara di tambang. Ya. Jadi misalkan ada berapa orang yang akan bekerja di sana. Ya. Di dalam satu level tadi area kerja ataupun di dalam satu stop itu ada berapa orang. Tapi tidak hanya orang, ya, ada mesin juga, ya, ada mesin juga yang bekerja di situ. Sehingga kalau mesin bekerja kan kita tahu sendiri lah ya. Biasa lihat mobil kan ya, biasa lihat mobil itu nanti apa namanya ada gas yang keluar ya, gas yang keluar dari mobil biasanya disebut apa? Karbon monoksida, ya. Yang pernah saya jelaskan di ilmu kan apa? Sebagai bentuk polusi, emisi, ya, emisi. Sehingga hal tersebut yaitu akan mempengaruhi komposisi udara yang ada di dalam tambang. Ya. Komposisi udara kan umumnya oksigen ada berapa persen ya? Minimal berapa rata-rata kan 19 ya. 21 lah ya, tidak segitu ya. Nanti ada nitrogen, ada CO dan lain sebagainya. Nah, ini komposisinya inilah yang harus dijaga, ya, harus dijaga di dalam satu tambang bawah tanah di situ. Lalu kita tahu kebutuhannya, kita juga bisa merencanakan apa media yang digunakan. Apakah cukup dari lubang bukaannya saja, atau kita perlu tambah? Ada yang pernah lihat ventilasi di mall?
atau di basement hotel, ya, yang kotak ini lah. Nah, itu adalah salah satu media penyaliran udara tambang. Ya, bisa digunakan seperti itu. Tapi pastinya kalau ditambang yang kotak itu, ya, itu tidak digunakan secara spesifik dalam area kerja. Dan nanti akan ada jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya terkait dengan media penyaliran udara. Lalu yang terakhir adalah gaya. Kalau kita tahu kebutuhannya, kita tahu medianya, kita bisa merencanakan berapa gaya yang diperlukan untuk mengalirkan udara tersebut. Itu kaitannya dengan kipas, ya, dengan kipas. Nah, umumnya ventilasi ya, itu dasarnya ya dari kipas atau turbin. Nah, kita akan memaksakan udara itu mengalir masuk paling tidak, ya, mengalir masuk ke dalam tambang bawah tanah. Nah, bisa dilihat ini suatu animasi gitu ya. Kalau tambangnya bentuknya seperti ini, jalur-jalur yang hijau ini adalah media penyaliran udaranya. Gitu. Ini dilakukan dengan software 5. Nah, selanjutnya untuk konsep aliran udara, ya, ini kita mengingat kembali ada di mekanika fluida. Jadi ada 3 kondisi untuk mengalirkan udara. Ya. Yang pertama, ya, karena adanya perbedaan tekanan. Kondisi pertama. Kondisi kedua adalah adanya perbedaan temperatur. Kondisi ketiga adalah perbedaan kecepatan aliran udara. Jadi tekanan itu, ya, udara akan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Lalu dari temperatur yang rendah ke tinggi, karena P akan banding terbalik dengan T atau temperatur. Ya. Lalu juga ada kecepatan. Nah, tugas kita sebagai engineer adalah mengakomodir atau membuat suatu perbedaan ini. Entah itu membuat atau bisa juga memanfaatkan. Karena ketika ini, ya, ini salah satu gambar fan kipas utama. Kipas ini digunakan untuk menyalurkan udara tadi ke dalam tambang. Ya, dengan adanya aliran tersebut, ya, pasti akan menimbulkan perbedaan suhu dan temperatur. Kalian nyalain kipas di kosan, ya, dingin kan ya? Ya. Itulah ada alirannya. Tuh. Kalau nggak dinyalain nggak dingin mungkin kipasnya rusak. Tuh. Itulah yang digunakan untuk mengalirkan udara tambang. Oke, kalau ada pertanyaan jangan ragu ya, nanti saya berhentikan tanya aja nggak ada masalah. Nah, lalu media penyaliran udara ini ada 2, yaitu alami yang berupa lubang bukaannya. Ya, lubang bukaan, umumnya kalau lubang bukaan itu di tambang bawah tanah, itu akan berbentuk kapal kuda atau ark seperti ini. Ya, umumnya akan berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang buatan atau ventilation duct, bisa dilihat di gambar yang bawah. Ya, bisa dilihat di gambar yang bawah. Jadi umumnya ini alaminya, dan umumnya di sini akan ada ventilation duct-nya. Sini. Ini udaranya akan mengalir lewat sini ataupun lewat. Ya. Umumnya di area yang menggunakan duct itu area-area yang khusus membutuhkan konsentrasi lebih. Artinya misalkan area kerja. Tadi di area kerja, ya, di area kerja itu akan saya gambarkan tampak depan, ya. Akan ada peralatan di sini dan ada orangnya. Ya, ada orang yang bekerja di sini. Nah, di sini biasanya akan ada ventilation duct-nya. Gitu. Karena dengan adanya peralatan ini teremisikan, ya, gasnya akan terbakar kan, mereka juga pasti pakai bahan bakar. Ya. Nah, ini belum banyak yang ada elektriknya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini terkait pengenalan tambang bawah tanah dan sistem ventilasi? Ya, jangan. Kalau misalnya kayak tambang bawah tanah yang di Freeport kan besar. Nah, misal nih dalam suatu fase mereka hidup udara dari luar. Nah, itu kira-kira ada penurunan kadar oksigen nggak Pak di sekitar? Soalnya saya juga pernah baca di mana gitu, misalnya kita mau buka suatu kubangan besar, nanti udaranya pada masuk, terus kemungkinan besar udara di sekitarnya itu jadi berkurang. Di luarnya, benar. Iya, kalau misalnya dari case di Freeport sendiri, itu kemungkinan ada nggak kekurangan kadar oksigennya menurun atau? Oke, kasus Freeport, ya, Freeport posisinya ada di mana? Ketinggian yang sangat tinggi ya, dia 3000 mdpl lah, sekitar itu, ya. Jika dia dalam buka tambang bawah tanah, itu kan dia dari area open pit, gitu ya.
area open pit, kalau yang di area Glassberg, dan ini dia ada block caving-nya di sini. Nah, ini sebenarnya semakin ke bawah memang betul semakin berkurang kadar oksigen. Tapi perlu diingat juga posisi freeport itu tinggi. Jadi secara natural kadar oksigen di freeport itu sudah cukup rendah sebenarnya. Makanya kalau ketika mungkin nanti kalian tugas akhir ke freeport itu biasanya dicek dulu. Kalau kalian punya hipotermia atau punya anemia, itu biasanya tidak disarankan ke freeport. Karena tembagapura itu cukup tinggi, ya. Dan ketika naik dari Kuala Kencana ke area tambang, ya, ke KM 59 beberapa itu biasanya pengap gitu ya. Di memang kadar oksigennya secara alami berkurang. Nah, ya karena perlu tadi ada namanya fan tadi, dan fan-nya kalau yang dibuat taruh di dasar dari kitnya gitu. Kalau yang di nanti ada layoutnya saya tunjukkan di report ya seperti apa. Nah itu juga berpengaruh terhadap tuan udara. Jadi fan itu harus bisa merencanakan fan-nya itu bisa mengalirkan udara berapa dan bahkan jumlahnya. Bahkan tadi kan saya tunjukkan ada 4 fan, ada 4 fan. Kalau kecil aja mungkin hanya cukup 1. Kalau memang harus mengalirkannya banyak ya butuhkan banyak, gitu. Jadi secara konteks udara memang bisa berkurang dengan bawah. Nanti kita bisa mengalirkan dengan banyak hal tersebut dengan fan. Jadi kalau misalnya kita membuka tambang ini, terus kita mengambil udara yang banyak dari atas, dari permukaan. Itu nanti udara di permukaan itu bisa nggak kira-kira? Kalau secara kuantitas enggak mas, kan ini adalah udara ambien. Secara konsentrasi juga enggak. Gitu. Kalau kita bicara udara ambien, yaitu adalah atmosfer kita yang ada di bumi, ya, yang ada di bumi. Itu nggak bisa serta-merta langsung berkurang seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kita masuk ke dalam aerodinamika dari suatu aliran udara. Ya, suatu aliran udara. Ini juga berlaku ke fluida yang lain yaitu air. Secara umum terdapat dua jenis tipe atau dua tipe aliran yang berupa aliran laminar dan aliran turbulen. Ya. Yang mana itu akan dibedakan berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Ya. Bisa dilihat di situ dalam aliran laminar, ya, di dalam aliran laminar dia alirannya umumnya adalah tegak lurus dari area sumbernya. Sedangkan kalau yang turbulen dia bisa berbalik, bisa berputar seperti itu. Nah, secara profil kecepatan, aliran laminar itu akan memiliki profil kecepatan yang paling tinggi di area tengah dan akan paling rendah di area pinggir. Dan itulah yang sebenarnya kita hindari dalam tambang bawah tanah. Kalian bayangkan ini adalah area kerja. Kalau area kerja, kan nggak mungkin orang kerja hanya di tengah. Pasti ada yang di pinggir, ngumpul apa. Jangan sampai di pinggir nanti dia nggak dapat oksigen. Ya, kasihan. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan ketika memasukkan udara ke dalam tambang itu bagaimana membuat aliran tersebut menjadi aliran turbulen. Oke. Nah, pembeda utamanya adalah namanya bilangan Reynolds atau Reynolds number. Ini merupakan pembeda utama dari suatu aliran. Ya. Nah, saya tidak akan mengulang lagi nanti yang ada di mekanika fluida, cuman gambarannya seperti ini. Jadi laminar akan terjadi jika bilangan Reynolds-nya itu kurang dari sama dengan 2000. Kalau turbulen akan terjadi ketika bilangan Reynolds-nya itu lebih besar dari 4000. Itu konsep umumnya. Jadi si Pak Reynolds ini sudah membedakan bagaimana bentuk aliran turbulen dan laminar dari bilangan penetapan yang dikeluarkan. Nah, bilangan Reynolds ini tidak memiliki dimensi. Nah, yang merupakan sebuah fungsi dari kerapatan dari fluida tersebut, diameter saluran, kecepatan, dan juga viskositas. Ya. Jika berbicara viskositas, seperti yang saya sampaikan di dalam mekanika fluida, ya, kalau benda padat dia tidak bergesekan dengan dirinya sendiri, tapi fluida itu akan selalu bergesekan dengan dirinya sendiri. Itulah yang dinamakan sebagai suatu viskositas. Nah, ini rumusannya begini, mana bilangan Reynolds akan sama dengan rho kalikan V dikalikan V dibagi dengan mu. Ya.
adalah viskositas absolut dari suatu fluida. Nah, bisa disederhanakan lagi jika rho dibagi mu akan menjadi V seperti ini. Jadi akan dV sama dengan V. Nah, P di sini adalah viskositas kinematis. Artinya itu adalah viskositas ketika fluida itu digerakkan. Kalau absolut artinya adalah ketika benda itu diam. Fluida itu diam. Tapi secara natural ya, fluida disebut sebagai fluida karena dia sejatinya dia selalu bergesekan dengan dirinya sendiri sehingga memiliki tingkat kerapatan atau viskositasnya. Ada yang menyebut viskositas itu kekentalan, tapi sejatinya viskositas bukan masalah kekentalan. Masalah kaitannya dengan friction dari si material itu sendiri. Oke. Nah, pada kondisi udara normal ya, kinematisnya sekitar 1,614 feet per second. Lalu ada istilahnya kecepatan kritis, di mana kecepatan ini terjadi pada bilangan Reynolds 4000 yang merupakan pertemuan antara batas aliran dan turbulen. Ini mungkin tidak terlalu praktikal di sini ya, tidak terlalu praktikal karena ketika sudah melakukan desain itu ya kita tidak terlalu melihat ini. Cuman kita bagaimana memperhatikan bahwa alirannya itu akan selalu turbulen dalam tambang bawah tanah. Jadi di sini ada contoh kasus sedikit ya. Jadi ada sebuah ventilation shaft ya. Ventilation shaft itu memiliki diameter 5 meter. Shaft artinya dia dari permukaan ya, dia akan turun ke bawah. Ini memiliki tinggi ya, tinggi dan dia akan memiliki diameter itu adalah 5 meter ya, meter dan udaranya adalah 1,2 kg per meter kubik. Ini adalah densitasnya. Jadi udara juga memiliki densitas, tidak hanya batu. Jadi udara juga memiliki densitas. Secara normal adalah 1,2 dan average temperaturnya itu 18 derajat. Nah, untuk umumnya average ini ya 18 derajat itu udara standar itu ini akan diukur pada temperatur sekitar 17 derajat Celcius. Ketika temperaturnya tidak 17 derajat, di situ adalah T1-nya adalah 18 derajat Celcius, ya. Apakah dapat diukur suatu kekentalannya sendiri dengan faktor peubahnya. Jadi umumnya di 17 derajat ditambahkan 0,045 itu adalah konstantanya pengubahnya dikalikan dengan suhu yang diukur yaitu 18 derajat. Dan didapatkan kekentalan atau viskositas absolutnya ya, viskositas absolutnya adalah sekian. Nah, itu bisa dihitung berapa kecepatannya ya. Kecepatan itu merupakan fungsi dari suatu debit ya. Jadi kan U dibagi A, sedangkan debit itu kan umumnya adalah dari P dibandingkan A. Ini faktor dari kecepatan. A ini adalah area. Oke? Area. Tahu berbentuk lingkaran, yaitu ya shaftnya ya, akan turun ke bawah. Dengan tahu diameternya kita bisa menghitung areanya. Dan dengan itu sudah diketahui passes and airflow of 200 meter cubic per second. Jadi itu adalah satuan dari debit. Ya, debit. Jadi debitnya ini adalah 200 meter kubik per detik. Debitnya tahu, A-nya bisa dihitung, jadi bisa didapatkan kecepatan. Oke? Nah, kecepatan. Ketika dapat kecepatan ini bisa dan ininya tahu, diameternya tahu, dan ininya tahu bisa menghitung bilangan Reynolds. Oke? Jadi jangan bingung, di sini adalah suatu tahapan. Jadi umumnya untuk udara standar itu biasanya diukur pada 17 derajat Celcius. Ya. 0,045 ini adalah suatu konstanta dan dikalikan dengan suhu yang didapatkan pada saat pengukuran tersebut. Yang didapatkan viskositas absolutnya adalah sekian. Nah, ini hanyalah mengindikasikan berapa bilangan Reynolds yang terjadi pada aliran shaft udara tersebut, sehingga di dalam shaft tersebut itu masih merupakan aliran yang turbulen. Ini ada pertanyaan terkait dengan perhitungan.
Ini perhitungan dasar, mungkin mengingat kembali nanti di mekanika fluida. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke sistem ya. Jadi ini adalah suatu layout sederhana dari tambang bawah tanah. Ya. Nah, layout ini terdapat dua jalan masuk utama, yaitu ada dua shaft di sini. Ya, ingat ya tadi shaft adalah jalan masuk utama dari yang menuju permukaan menuju ke tambang bawah tanah. Nah, di sini ada dua jalan masuk, yaitu downcast dan juga upcast. Ya. Downcast ini umumnya dia akan yang menjadi jalan masuk, sedangkan upcast nanti akan menjadi jalan keluar. Nah, dalam suatu sistem yang sederhana ini, ya, ini akan terdiri dari dua jalur udara, yaitu jalur udara bersih atau biasa disebut sebagai intake air yang warna biru, dan udara yang kotor atau disebut sebagai return air. Nah, jalur ini umumnya jalur udara yang bersih ini akan dialirkan dari downcast. Ya. Nah, masukkan udara ya tetap dari jalur masuk utama, nggak mungkin dibalik. Hingga mengeluarkannya ya tetap dari paket jalur yang lain. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa konfigurasi atau beberapa area gitu ya. Ini bisa berupa drift atau berupa level, ada berupa crosscut atau pertemuan. Crosscut itu simpangan antara dua tempat. Nah, lalu bagaimana penyediaannya? Biasanya main fan-nya ada satu. Nah, kalau main fan-nya di atas nanti ada sebutannya sendiri di satu area saja. Nah, untuk agar udaranya itu masih bisa mengalir ke bawah, ini perlu namanya booster fan. Ini dia meneruskan dari sana. Pernah ke Kapuan ya kalian ya? Dekat parkiran motor, yang dekat parkiran mobil ada fan-nya kan? Itulah namanya booster fan. Itu untuk menguatkan aliran udaranya. Jadi secara sederhana, dengan adanya perbedaan, ini kan ada pasti ya, di sini ada delta H. Ada H0, dan di sini ada H1, ada kedalaman, ya kan? Kalau kalian masuk basement berarti di sini akan ada perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian, kalau yang masih ingat persamaan apa? Bernoulli. Nah, dengan adanya perbedaan ketinggian maka akan ada perbedaan tekanan. Nah, itulah yang akan menyebabkan udara mengalir. Jadi kalian kalau masuk basement mall atau basement hotel atau apapun, ya kalian itu akan merasakan ada udara yang masuk ke situ. Nah, kita coba kalian masuk ke mana gitu ya. Kalian jalan biar turun ke bawah. Biasanya akan ada terasa ada angin masuk. Nah, angin pasti akan mencari perbedaan tekanan tadi. Kalau anginnya tidak mencukupi, ya, itu kan ditambahkan dengan namanya booster fan. Gitu. Ya, jadi booster fan ini untuk memperkuat angin yang ada di bawah tanah tadi. Nah, lalu kalian pasti akan bertanya-tanya, ini kenapa ada door, ada regulator, ada stopping. Nah, ini untuk membatasi. Ya, door, regulator, dan stopping ini fungsinya untuk membatasi udara. Sederhananya, ya, ini ada pintu. Kalau ini AC-nya mati, kalian pasti dapat udara dari mana? Gitu. Jadi kalau mau ada udara, berarti pintunya harus dibuka. Nah, fungsinya itu door, regulator, sama stopping itu untuk membatasi jumlah atau debit aliran udara yang masuk ke dalam suatu area. Sederhananya kalian di kosan gitu ya, kok anginnya nggak enak, pasti pintu. Kalau mau ada angin masuk, pasti buka jendela atau buka pintunya. Tapi sederhananya gitu, kalau nggak punya kipas ya, atau nggak punya AC. Nah, di dalam tambang ini juga akan terjadi namanya air crossing. Jadi kalau air crossing ini adalah suatu tempat pertemuan antara udara kotor dan udara bersih. Ini pasti akan terjadi. Ya, ini pasti akan terjadi. Dan tugas nanti sebagai ventilation engineer adalah meminimalisir itu ataupun bisa mengeliminasi itu. Jadi masih sistem umum. Nah, sedangkan kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ini aja ya, diberhentikan saya. Nah, ini berkaitan dengan lokasi kipas utama. Ya. Tadi di gambar yang sebelumnya kipasnya hanya satu di area upcast ya, atau di area keluaran. Nah,
ini akan masuk ke 3 tipe ini. Jadi ada 3 tipe untuk mengalirkan udara berdasarkan posisi kipas utama. Yaitu posisi yang pertama kaitannya dengan exhausting system. Jadi exhausting system ini akan menyedot, ya, menyedot udara sehingga udara itu bisa keluar. Lalu yang kedua adalah forcing system atau pulling system istilahnya. Jadi dia mendorong udara untuk masuk ke dalam tambang tersebut. Lalu yang ketiga ada namanya push and pull system. Jadi dia sama-sama membutuhkan kipas pada area masukan atau intake dan juga area luaran. Ya, di sini dimasukkannya. Nah, di sini umumnya ya sistem ventilasi tambang buatan itu akan masuk ke dalam kategori exhausting system. Karena tadi saya katakan ketika ada perbedaan tekanan secara alami udara pasti akan mengalir di situ. Tapi untuk memperkuatnya umumnya akan lebih mudah kita menarik udara dibandingkan kita mendorongkan udara masuk ke dalam tanah. Nah, itu akan menimbulkan tekanan yang sangat besar sekali ketika masuk ke dalam ini. Makanya di sini adalah increase pressure. Kalau kita pakai sistem exhaust, maka pressure-nya dapat dikurangi. Sederhananya seperti itu. Nah, efeknya apa? Kalau pressure-nya terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi di bawah tanah, pasti kita bekerja di sana paling sebenarnya adalah kuping kita berdenging. Ya, saya pernah merasakan ya, kalau misalkan kalian naik gunung atau naik jalan dari atas kemarin dari Kaluran atau turun ke bawah, pasti akan tidak enak di kupingnya. Apalagi kalian naik pesawat, ada luar Jawa ya. Ya, naik pesawat ketika ketinggian masih turun, pasti di telinga kita nggak enak, kan? Nah, itu ada perbedaan tekanan dengan forcing karena udaranya masuk ke dalam. Nah, sedangkan untuk yang push and pull system bisa menetralkan tekanannya. Tapi tidak serta-merta nol, enggak. Cuman hanya menyeimbangkan tekanannya biar tidak terlalu berhenti. Dan tetap butuh perbedaan tekanan dengan udara. Ya. Nah, ya sederhananya kalau push and pull ini berarti butuh 2 kipas. Kalau butuh 2 kipas, berarti harus pakai makin mahal. Gitu aja. Gitu. Konteksnya itu. Tapi bisa juga mengharuskan pakai push and pull ketika tambangnya itu memang luas sekali. Ya, luas sekali di situ. Jadi memang harus bantu 2 sistem kayak. Oke, ada pertanyaan terkait ini penempatan kipas? Masih bisa ngikutin? Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi dalam suatu perencanaan sistem ventilasi ya, ada beberapa hal. Ya. Seperti ini. Jadi yang paling utama untuk diatasi adalah namanya resistensi. Dalam mengalirkan udara, ya, karena fluida itu sejatinya dia sudah bergesekan dengan dirinya sendiri, ditambah dengan hal-hal lain, maka dia akan bergesekan juga. Nah, gesekan itu akan sebagai suatu resistensi. Nah, resistensi inilah yang harus kita pahami, kita rencanakan. Kira-kira ada apa saja resistensinya? Apakah ada tipe transportasinya bagaimana? Ya, menggunakan LRT, truk bawah tanah, ya, atau menggunakan lori. Lalu personelnya berapa? Itu juga sebagai hambatan loh personel. Ya, karena kita perlu tahu berapa jumlah orang yang ada di sana. Lalu komoditasnya seperti apa? Lalu kedua adalah kipasnya. Ya, kipasnya ini kaitannya dengan karakteristik kipasnya. Apakah dia besar bisa mengalirkan berapa tekanannya atau tidak? Dan ketiga adalah resistensi dari jalur udaranya sendiri. Nah, kalian bayangkan ini, ya, tempat kita berdiri sekarang, ya, itu kan ada tembok. Udara itu kalau kalian nggak bisa lihat, itu dia secara tidak langsung dia akan bergesekan dengan temboknya, ya. Bahkan kalau kalian ibaratnya di ruang kelas lah, ruang kelas paling besar ini, CD. Terus sebenarnya kapasitasnya 90. Kalau diisi sampai kalian berapa? 230 masuk situ semua. Pas kalian ospek kemarin, ngap ya. Nah itu kaitannya dengan manusianya juga seperti itu. Lalu kaitannya keempat adalah arah aliran udaranya. Ada 2 jenis, yaitu antitropal, yaitu berlawanan dengan alur transportasinya, maupun homotropal, itu searah dengan jalur transportasi.
Dan juga yang terakhir adalah escape ways-nya atau jalur evakuasi ada di mana. Jadi jangan sampai udara itu tidak sampai ke area evakuasi. Namanya evakuasi kok udaranya nggak sampai sana ya malah nggak jadi evakuasi gitu. Sama aja. Ngapain dibuat itu. Jadi bisa dilihat di sini semakin banyak stopping atau semakin banyak ini akan menghasilkan resistensi yang semakin besar. Ini adalah gambaran. Oke. Nah, kita masuk ke layout ya, masuk ke layout. Secara umum sistem yang melayani satu atau lebih area ya, itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu YouTube, ya, bukan ini ya, bukan buat nonton video ya. YouTube. Bahasanya juga sama, bacanya sama gitu. YouTube dan namanya TrueFlow. Nah, dua sistem ini dipengaruhi oleh tipe tambangnya seperti apa dan kondisi geologisnya. Kalau kondisi tambangnya misalkan dia untuk komoditas yang tersebar luas, contohnya adalah batu bara, ataupun contoh lainnya adalah tambang garam. Nah, tambang garam kalian coba nanti searching tambang garam di Saskatchewan, Kanada, itu luas sekali, itu hampir satu kota luas bawah. Jadi kotanya di atas, bawahnya itu tambang. Bawahnya tambang. Dan itu gede-gede ya. Jadi masuk itu tingginya pilarnya aja, pilar tuh ya, penangganya itu sampai 6 meter 7 meter tingginya. Itu di dalam tanah. Dan kota itu jaraknya cuma sekitar 150 meter di atas tambang. Itu satu kota itu bisa ditambang sebenarnya. Ada batas tambang tertentu yang di Saskatchewan tidak dilakukan. Nah ini pakai menggunakan tipe yang TrueFlow. Jadi jalur masuk dan jalur keluar udaranya benar-benar berbeda. Kalau yang YouTube ini masih memungkinkan dia pada satu area yang sama. Ibarat kata cuma beda di depan sini sama belakang sana gitu. Itu YouTube. Kalau yang TrueFlow misalkan saya di sini, saya di TU misalkan itu TrueFlow. Ya. Ini secara kontekstual. Lalu untuk sistem deposit yang berlapis dan luas, ya, tadi saya katakan tambang garam, batu bara, potas, potasium, gitu ya. Itu seperti ini gambarannya untuk sistem layoutnya, ya. Sistem layoutnya. Nah, ini umumnya diterapkan untuk tambang batu bara, ya, tambang batu bara bawah tanah. Yang tahu tambang batu bara bawah tanah di Indonesia ada di mana? Kalimantan. Apa perusahaannya? Dari Cina. Apa? Dari Cina. Ya, pelakunya dari Cina. Pernah baca sih. Ya, ada dua sekarang di tambang bawah tanah. Yang pertama lagi development itu di Dubai Global Mining, miliknya Indo Tambang Raya Muda, terbantu grup. Itu harusnya udah operasi nih harusnya. Saya terakhir 2015 di sana. Ini belum operasi. Satu lagi sudah establish, kecil sih, masih kecil sekali di PEC sama masih di UTM Group. Nah, ini kaitan dengan tambang bawah tanah. Nah, model-model seperti ini ya, advancing, retreating dan lain-lain ini dipengaruhi ya, bisa dilihat di sini. Ini ada yang warna hitam ya. Warna hitam itu adalah kondisi seratanya seperti ini. Jadi arahnya panah hitam ini menandakan arah penambangan. Advancing artinya dia maju. Jadi misalkan dari pintu sana, maksudnya cepat. Kalau retreating, jadi diambil dulu, jadi yang buka jalan sampai sini, gitu ya. Lalu ambilnya mundur. Itu plus minus balik lagi tergantung dari kondisi keuangan. Umumnya dari kondisi keuangan, umumnya. Dia double entry dan tapi secara konsepnya sama. Oke, udah mau maghrib ya. Sini gambarannya, mungkin nanti kita stop di jam 6 ya. Nah, ini gambarannya untuk batu bara seperti ini. Jadi ini istilahnya long wall mining ya. Istilahnya long wall mining
Ini alatnya ini berupa namanya continuous shear. Jadi batu bara karena dia datar, umumnya datar dan lebar, ngambangnya terus menerus. Ini saya tunjukkan juga bagaimana bentukannya. Nah ini kondisi tambang batu baranya seperti ini. Kalau sudah digali ini ada namanya pilar atau bisa disebut sebagai room and pilar. Nah gambaran lainnya seperti ini. Ini adalah tambang bawah tanah yang ada di UK. Ini hitam semua pasti kalau dekat dengan dam sealernya ini. Dan makanya kalau kerja di sana harus pakai masker dan lain sebagainya. Kalau keluar sana pasti hitam lah, nggak mungkin nggak. Pasti. Nggak masalah. Dari motor itu baik, kok pada dipromosi. Nah, lalu ini gambarannya. Di sini ada modelnya gitu ya. Istilahnya groove. Groove ini adalah blok batu bara yang belum ditambang. Nah, groove ini belum ditambang. Lalu di atasnya ini ada namanya barrier pilar. Nah, barrier pilar ini untuk membatasi dengan area yang tidak akan ditambang. Ini namanya barrier pilar. Jadi itu batu bara yang tinggal. Ini tidak semua bisa diambil. Nah, ya. Ini ngambangnya dari atas dulu, shear bawah sini. Ke belakang. Satu. Lalu selanjutnya ada ya gambarannya seperti ini. Advancing dia maju ke depan dan ini tadi retreating. Jadi di sini maju dulu, nambangnya ke sini ya, ke sini. Nah, shearernya tadi yang hitam-hitam tadi itu ditempatkannya di sini ya. Jadi tempatkan secara vertikal di sini. Nah, ini tempatannya di sini. Ini mundur ke bawah. Itu kaitannya dengan arah penambangannya. Nah, penggunaan ini juga dipengaruhi oleh berapa lebar ataupun berapa dimensinya dari si batu bara ini. Nah, ini juga konsep namanya room and pilar. Tadi sama bisa dilakukan di tambang batu bara maupun di tambang potas, tapi itu tambang garam. Ya. Ini ada namanya bidirectional dan ada namanya unidirectional. Untuk bidirectional, ini di area tengah sini akan ada ini. Ada area yang ada aliran udaranya. Kalau yang unidirectional hanya ada pada satu sisi. Entah dia ke arah sebelah kiri atau sisi sebelah kanan. Oke. Nah, selanjutnya ini gambarannya retreating, jadi ke arah mundur ke belakang. Tadi sudah saya sampaikan juga sedikit. Jadi untuk retreating sama, jadi namanya true flow system. Jadi areanya ini hanya berlaku untuk deposit atau endapan yang benar-benar luas. Ya, misalnya tadi potasium, si garam itu juga akan ditambangnya biasanya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang endapan biji. Nah, biji atau logam. Ini gambarannya umumnya seperti ini. Jadi mulai dari shaft, ya. Dari sini ada beberapa level gitu ya. Nah, umumnya istilah main dan sub ini terserah aja sebenarnya. Nggak ada aturan baku. Cuman umumnya main level itu dimensinya akan lebih besar dibandingkan sub levelnya. Dimensinya lebih besar. Nah, ini untuk tambang-tambang logam bisa menggunakan cut and fill, shrinkage, sub level, dan cracking. Ini. Oke, ini tambang diamond. Ya, tambang diamond saya kesana 2017 di Kanada, di Northern Territory, namanya EKT Diamond Mine. Konsepnya mirip Freeport, ya, jadi dia buka dulu tambang terbuka, lalu dilakukan penambangan bawah tanah. Jadi kimberlite pipe-nya, jadi istilahnya deposit diamond itu namanya kimberlite pipe. Nah ini dulunya sampai atas, tapi karena dia relatif tegak, ya, tapi bayangkan tegak sekali, harus tambang.
Nah, dia pakai model seperti ini. Nah, jalan masuk utamanya itu ada di paling bawah. Ini hitam-hitam ini truk ya. 787. Ini bayangkan pernah browsing dengan 787 segede apa? Ini jauh banget. Jauh banget itu. Jadi kalau nggak salah ya sampai bawah itu sekitar 3,5 kilo. Kalau nggak salah. Jaraknya. Terus 3,5 kilo. Saya nggak bisa ngambil yang di dalam karena itu cukup ketat. Jadi ketika masuk ke EKT Diamond Mine itu kita masuk ke sana. Meskipun kerja bawa tas, itu tasnya harus tinggal. Jadi kerja di sana itu semua alat kerja laptop segala macam sudah ada di sana. Dimasuk semua diperiksa, digeledah. Kita bahkan beberapa periode kita mungkin bisa tinggal keluar dalaman doang. Nah, diamond ya beda. Diamond satu karat bisa beli rumah gitu. Beda. Jadi ini saya berdiri di Kuala, di area Kuala. Jadi ada tiga di sini yaitu Kimberlite Kuala, Kuala North dan Panda. Ini yang punya namanya The Beers Diamond. Nanti kalian bisa search. The Beers itu adalah suatu perusahaan diamond yang paling besar di dunia. Nah ini sistemnya dia kalau tambang bawah tanahnya menggunakan caving sebenarnya. Dia menggunakan caving, tidak fully caving gitu, agak stopping. Mungkin istilahnya adalah stopping. Jadi stopping itu ngambil dikit-dikit dari bawah. Nah, jalan masuk utamanya bukan berupa shaft, tapi berupa namanya tadi drift atau decline. Jadi dia buat jalan, memutar. Ini dia muteri si Kimberlite, namanya Kimberlite pipe. Di mineralnya Pak Diamond itu Kimberlite. Itu masuk turun ke bawah. Itu bisa sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 4 kilo atau berapa ya? Jadi bayangkan ini dalam ini masih turun lagi. Gitu. Oh ya, dan ini posisinya waktu itu minus 40 derajat. Minus 40 derajat. Itu tambangnya berhenti. Jadi ini sih truknya ini tinggal aja. Pas ke sana ini dievakuasi kalau udah sampai warning levelnya itu di minus 30. Minus 30 itu biasanya combustion engine sudah tidak bisa berjalan. Combustion engine itu mesin, ya, pakai menggunakan mesin, menggunakan bahan bakar. Biasanya nggak berjalan secara optimal. Efisiensinya drop bisa sampai 40%. Kalau udah minus 30, kalau minus 40, mending masuk kantor aja, kayak makan. Dan bahayanya kalau minus 40, saya tutupan rapat banget, itu bisa namanya frostbite. Jadi frostbite kalau kalian pernah lihat film dia bisa patah di tangan, telinga gitu ya. Kalau nggak ditutupin patah, nggak kerasa. Kalau tekan gini copot, bisa jadi gitu. Ini gambarannya di mana? Ya, inilah gambarannya di dalamnya. Ada alumni kita yang kerja juga di Diamond Mine, tapi bukan di EKT. Dia angkatan berapa ya? Mas Andri 91 itu di Kanada. Dia kemana-mana dikawal juga. Dia direktur operasinya dari Pan American Silver. Itu. Ada juga angkatan 2003. Ingat dulu pernah ketemu. Dia motonya gini. Saya akan kencing di Ontario. Dan dia sekarang benar-benar kencing di Ontario karena tinggal di Kanada di sana. Itu. Jadi asiknya jadi engineer tambang untuk saat ini terbuka lebar, karena di Australia. Kekurangan engineer tambang, di sini banyak ada kalau ditambang dari 60-an, sampai 50 satu se Indonesia. Nah, jadi kalian sebagai mahasiswa UPN harus ada pembedanya. Oke. Nah kita lanjutkan ya intermezzonya. Jadi namanya cut and fill. Ya, cut and fill ini umumnya dilakukan pada tambang bawah tanah yang berupa tadi berupa vein, ya, berupa urat biasanya adalah tambang
emas. Ya, kita tambah emas. Ini sistemnya cut and fill. Jadi cut itu dia memotong, istilahnya. Dibuka itu namanya cut, fill itu menutup. Jadi ketika setelah dibuka, ya, itu harus ditutup sehingga si alatnya ini, ya, penambangannya bisa berdiri di area yang sudah ditutup tadi. Jadi ibarat kata saya mau buka yang di sini, ya, saya buka dulu. Nah, kemudian saya pindah. Ini buka lagi, ini ditutup. Ya, tutup, saya naik di atasnya, lalu nambang di atasnya. Gitu. Jadi nambangnya umumnya itu dari bawah. Di developmentnya itu umumnya yang buat RAM ini, ya, buat RAM ini dia umumnya sampai bawah dulu, nanti baru advancing-nya ke atas. Umumnya seperti itu. Tapi balik lagi ke saya. Nah, balik lagi UD, pokoknya UD, ujungnya duit. Nah, ini banyak di Indonesia, ya, mulai dari Antam, NHM. Nah, secara skematik gambarannya seperti ini. Nah, ini namanya stop atau area kerjanya. Di umumnya ada di paling bawah adalah haulage level. Ini ada untuk pengangkutan material. Jadi dari atas, shaft itu biasanya buat dulu ini, haulage level ini. Haulage level dibuat, lalu masuk ke level atasnya, level 1 kan. Nah, di sini ketika haulage level dibuat, ini dia nambang ke atas ini. Kan kosong, bolong kan, nanti di-fill di atasnya. Lalu ketika di-fill, ini ada orang kerja nantinya di atas ini. Orang kerja naik ke atas, sama aja dari atasnya. Dia akan berpijak pada area yang akan di-fill, tertutup. Oke, gambarannya seperti itu. Lalu untuk lainnya, ini namanya stop level stopping, jadi konsepnya sama. Cuman ini ada istilahnya namanya draw point. Sederhananya, pernah hotel ya, ataupun ke Pizza Hut, nah lihat ini tempat sereal, nah sereal ya, yang modelnya diputar. Nah diputar. Ini istilah draw point. Dia untuk ngambil ore-nya. Jadi si ore ini diledakkan dulu atau dirusak dari sisi sampingnya. Ya, ketika dia sudah rusak, ya, ini nanti tinggal jatuhin saja. Itulah draw point-nya. Draw point ini nanti ada alat, tinggal ngambil dan masuk ke alat yang lain. Itu ya draw point. Oke. Terus selanjutnya yang paling besar untuk logam adalah istilahnya block caving. Ya, ini akan ditemukan di PT Freeport Indonesia dan juga PT Indonesia Susindo. Jadi beda skalanya. Freeport Indonesia dia pun dapurnya sangat besar, yang modelnya juga seperti ini. Ini diambil dari lecture saya pas di Kanada, Alan Moss, ini masih hidup. Dia ahlinya block caving. Jadi dia mengambil gambar karena dia konsultannya Freeport juga. Itu di area draw point. Jadi umumnya untuk area block caving ada 3 level. Paling bawah namanya haulage, kedua namanya grizzly, ketiga adalah undercut. Nah, haulage ini biasanya untuk pengangkutan material. Lalu ke atas lagi, grizzly itu untuk meremukkan material. Meremukkan material, ke atas lagi namanya undercut. Undercut itu untuk produksi tadi, ngambil ore-nya. Ya, ore-nya di situ. Sehingga ventilasinya benar-benar terpisah antara undercut, grizzly dan haulage. Tergantung kebutuhannya. Kalau undercut banyak ledakannya. Nanti undercut. Nanti kalau yang di grizzly ini banyak kaitannya dengan permukaan. Banyak kaitannya dengan permukaan. Bunyinya bakal lebih banyak. Tadi sini. Haulage ini tinggal ngangkut. Oke. Mungkin itu dulu. Nanti di sini ada suatu diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Cuman kita karena sudah balik, nanti kita break dulu ya. Selama 15 menit nanti kita kembali lagi untuk menambahkan diskusi kelompok ini. Oke. Baik, saya akhiri dulu, kita skor dulu ya. Sudah bisa kita melakukan dulu. Oke, baik. Terima kasih.
Jadi kita kembali lagi sambil membahas diskusi. Jadi biar nggak saya terus yang ngomong ya, kita juga berdiskusi. Oke, silakan. Terima kasih. Membahas mengenai perencanaan survei ya. Perencanaan survei ini adalah kasus nyata yang juga dilakukan di tambang bawah tanah emas di namanya PT Cibaliung Sumberdaya. Ini saya dulu keluar masuk sana dari tahun 2013 sampai 2018, terakhir 19, lalu tambangnya sudah tutup di tahun 2021. Nah, ini bagaimana menentukan survei ya, survei dari suatu tambang bawah tanah, mungkin layoutnya seperti ini. Jadi kalau tadi kelompok 1 mungkin akan menampilkan adanya survei ada di area sini tadi ya, betul ya, area sini ya. Nah, itu survei apa dulu, tapi perlu direncanakan lebih detail. Misalkan surveinya apa bentuknya, apakah dari segi kualitas udaranya atau hanya kualitasnya saja, atau hanya kuantitasnya saja. Itu tergantung dari perencanaannya seperti apa. Nah, dalam merencanakan survei ya, tentunya kita harus tahu dulu jalurnya seperti apa. Kalau tadi teman-teman asal naruh titik, oh saya mau naruh di sini, naruh di sini, ya itu paling tidak di dasarnya. Mengapa kok di sini? Jadi misalkan saya taruh di area titik merah ini, ya kira-kira penting nggak di area ini, titik merah ini? Enggak, saya semua. Misalkan saya taruh di sini misalkan, kira-kira penting nggak taruh di sini? Kira-kira itu area apa? Area kerja. Area kerja, ya. Area kerja atau jalan? Ini di sini, ada tandanya ini. Ya, biasanya itu area kerja ya, dan itu atau bisa disebut sebagai ini adalah suatu area maintenance sebenarnya. Ini biasanya itu masuk ke namanya evacuation chamber. Kalau ada apa-apa, masuknya dulu ke situ. Dari dulu, sebelum bisa dievakuasi keluar. Di sini itu sebenarnya benar-benar full artificial. Kalau di area namanya evacuation chamber, karena di situ biasanya akan ada box, ya, kayak kontainer gitu, dan di dalam situ akan disediakan oksigen. Ya, jadi itu nggak terpenting-penting apa tuh di survei sebenarnya. Jadi kalau mau survei, ya di area yang jalur utamanya, ya di jalur utamanya. Itulah tempat kalian akan melakukan surveinya di situ. Nah, oke. Selanjutnya untuk alat-alat ya, alat-alat nanti bisa dicek lagi di lab ventilasi, kalian juga nanti akan sambil praktikum. Nah ini ada alat-alatnya, namanya yang umumnya digunakan itu ada 3, yaitu anemometer, yang ini yang bulat, digital fan anemometer. Lalu bisa menggunakan sling hygrometer, dan juga ada lagi namanya smoke tube, dan juga lithostatic tube maupun stopwatch. Ini adalah alat yang umum digunakan. Stopwatch sekarang sudah pakai HP, tidak ada masalah. Jadi fungsinya berbeda-beda ya, fungsinya beda-beda. Seperti yang anemometer. Nah, anemometer itu digunakan untuk mensurvei namanya kuantitas udara. Jadi mensurvei kecepatan, ya, survei kecepatan. Nanti dari kecepatan nanti akan dapatkan detik tadi dengan menghitung dimensi dari bukaan tambangnya atau area di tempat ventilasinya. Lalu metodenya bisa menggunakan moving traverse. Di moving traverse itu seperti ini, cara ini anemometer digerakkan sesuai dengan bukanya. Atau fixed point traverse. Fixed point berarti dia ya bertempat. 1 menit pindah lagi, 1 menit pindah lagi, 1 menit. Itu namanya fixed point. Dan itu diukur dalam jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada namanya smoke tube. Smoke tube ini ada yang rokok di sini? Beneran nggak Ada gitu. Oh iya. Ibaratnya itu kayak orang rokok. Jadi yang diukur adalah kecepatan tube-nya atau asapnya itu sampai ke daerah tertentu. Ya, sampai ke daerah tertentu. Jadi ini umumnya untuk area yang memiliki kecepatan udara rendah. Ini untuk smoke tube.
Kalau yang tempatan tinggi bisa pakai anemometer. Oke. Mungkin yang terakhir nanti akan ada tugas gitu ya, tugas untuk meringkas materi kan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Nanti bisa dikumpulkan di panel 5. Mungkin ada pertanyaan apa sih terkait tugas atau terkait survei? Semoga jelas ya. Itu tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Oke? Ya. Baik, mungkin itu aja karena udah malam juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Kita akhiri tadi diawali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Oke, berdoa menurut agama dan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Viva tambah. Mantap sekali.